Saya baik sekali sore ini, semoga para pemirsa, para mahasiswa-mahasiswi yang kita cintai juga sehat walafiat, selalu berpikir positif, selalu dalam keadaan yang dapat mengekspresikan dirinya untuk agar Kota Medan menjadi kota yang maju. Oke, dan sore ini kita berbincang tentang investasi pendidikan Kota Medan. Sudah kita membahas di investasi pendidikan Kota Medan. Mungkin Pak Musa saya juga Pak. Iya. Sama Mas Tiga Putra ini siapa? Baru ya. Seseorang yang berani mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon wali Kota Medan dari PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura. Sudah mendaftar dan sudah melakukan fit for protection. Saya sebagaimana mahasiswa-mahasiswa yang lain, saya adalah orang yang cinta edukasi. Saya yang berani berekspresi sehingga salah satu ekspresi saya adalah revolusi pola pikir yang diadopsi Pak Jokowi, juga revolusi mental. Itu salah satu ekspresi saya pada dunia politik. Saya lebih suka dilihat sebagai political entrepreneur karena saya mengentreprenurkan diri saya di dunia politik sehingga saya membawa sistem-sistem logik, sistem-sistem just in time yang dapat memudahkan kemajuan perekonomian di kota khususnya Kota Medan. Karena apa? Saya melihat Kota Medan potensinya ini besar sekali dari sisi letaknya, dari sisi populasinya, yang mana anak muda sebagaimana kawan-kawan di sini mempunyai populasi terbesar 60% hampir di Kota Medan. Namun saya melihat wadah dari pemerintahan yang keteter untuk mengabsorb dari needs-nya mereka, karena mereka ini, kalau saya melihat Kota Medan seperti Kota Bandung tahun 80-an, yang mana di sini belum terlalu banyak, tapi gagasannya sudah mulai. Nah ini saya melihat dari sisi entrepreneur, saya sangat mudah untuk dapat memfasilitasi. Kalau lama-lama, bulan pertama, bulan kedua juga kita bisa lihat perkembangan entrepreneurship dari mayoritas penduduk Kota Medan akan pasar. Iya. Iya. Belakang pengalaman sekolah saya dari SMP saya sudah di Boston 10 tahun sampai saya ambil gelar Bachelor of Science di Engineering Technology, Mechanical Engineering Technology di Northeastern University. SMA saya di Cushing Academy di Ashburnham, Massachusetts. Saya ambil S2 saya di IPNI Monash University di Jakarta sambil kerja waktu itu. Saya melihat banyak kemudahan-kemudahan di negara maju yang bisa kita implementasikan di Kota Medan dan di Indonesia. Saya akan mencoba dengan kemampuan saya untuk mengimplementasikan knowledge saya untuk kemudahan masyarakat. Itu yang menjadi visi saya yang utama di sisi kerakyatan. Bagaimana caranya? Ya kita balik lagi dari sisi pola pikir kita harus berpikiran maju. Kita harus menjadi smart voters di Kota Medan. Kita harus memilih dengan visi dan misi si calon. Kita harus milih orang yang bisa dimonitor baik sebelum jadi ataupun sesudah jadi wali kota. Sehingga
orang tersebut dapat selalu memfulfill needs-nya, mencoba memfasilitasi semua keinginan dari masyarakat. Karena kalau ibarat kata perusahaan yang sudah go public, yang mana di Medan ini baru 4 perusahaan go public sejauh ini. Nah, masyarakat adalah pemegang saham pemerintahan. Masyarakat ini posisinya di atas dari pemerintahan. Nah, itu jadi pemerintah adalah tools dari masyarakat. Masyarakat bayar pajak, masyarakat pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi semuanya, dari sisi kebersihan, dari sisi pemikiran, segala macam. Jadi nonsens di mana pemerintah tidak bisa memikirkan pekerjaan bagi orang yang punya pendapatan hanya bisa sekolah sampai SD, hanya bisa sekolah sampai SMP, SMA. Nah, ini tergantung dari kreativitas pemerintah agar mereka bisa memfasilitasi, bisa membina secara cuma-cuma agar mereka bisa menjadi aset negara, aset kota. Nah, ini jadi balik lagi siapa yang harus kita pilih, siapa yang harus kita pilih dalam hal segala sisi ini sangat penting, sehingga kita bisa memberikan kita bertanggung jawab akan siapa yang kita pilih untuk mempercepat kota Medan. Ada dari tadi Mas Tio menyebutkan bahwa lebih banyak besar di luar ya. Nah, apa sih yang bisa dikembangkan dari yang di luar untuk kota Medan Pak? Dari proses kampanye ya saya membawa satu skema communication skill yang belum pernah diimplementasikan di dunia politik. Itu yang memudahkan saya dan itu yang memudahkan masyarakat untuk selalu memonitor saya, sehingga kita memberikan edukasi yang non-stop kepada masyarakat. Tidak hanya janji-janji, tidak hanya campaigning. Campaigning saya yang memberikan edukasi kepada masyarakat before and after the election. Jadi dari sisi internasional juga saya melihat kota Medan ini berdampingan langsung dengan negara-negara maju, Malaysia dan Singapura, yang mana menurut saya diplomatic skill dari kepala distriknya ini sangat penting, karena tanpa ada diplomasi skill yang baik kita tidak bisa memposisikan Medan sebagai added value dari nilai tambah dari negara-negara tersebut. Jadi kita harus ada take and give yang mereka merasa kita ini bermanfaat untuk mereka, sehingga mereka juga bisa membantu untuk kemajuan kita. Jadi dengan demikian kita bisa mengadakan program-program yang melibatkan negara Malaysia dan Singapura, kita bisa melakukan pertukaran pelajar, kita bisa melakukan benchmarking pada negara maju, kita bisa melakukan segala macam hal. Nah, ini harus dimanfaatkan dan harus benar-benar disadari. Saya melihat international minded-nya kota Medan ini lebih besar daripada Jakarta dan lainnya. Jadi kita melihat dari tren grafik tren yang fluktuasinya sangat cepat pada saat kita ada long weekend, liburan panjang sedikit aja, 3 hari libur semua pasti di sisi sektor bisnisnya pasti bisnisnya bergerak, karena mereka cenderung ke Singapura, ke Malaysia. Jadi tugas pemerintahan kota ini bagaimana agar Medan ini menjadi salah satu alternatif untuk tujuan wisata pada saat long weekend. Kita tidak hanya ke visit Malaysia, Singapura, tapi mereka juga visit kita. Nah, itu harus ada take and return yang harus kita pikirkan sehingga kita juga bermanfaat. Nah, saat ini yang lebih yang bisa dikunjungan ada Danau Toba, ada banyak tempat-tempat bersejarah, namun kita bisa melakukan improvement dari sisi teknologinya, kita bisa melakukan improvement dari sisi transportasinya. Masih banyak, saya masih banyak lihat celah dari sudut pandang entrepreneur. Saya melihat banyak celah yang kita bisa improve sehingga kita bisa berkompetisi secara positif. Cukup banyak ide sangat banyak. Kalau kita ngomong sejam kita nggak kelar. Ya, nah artinya itu ada hal yang memang ingin membangun kota Medan. Iya. Dari sisi sistem, saya udah berkaitan dengan edukasi, saya mau implementasikan langsung serentak satu kota school dan campus management system. School dan campus management system adalah sistem berbasis online, internet based. Jadi kita bisa melakukan payment dari internet, kita bisa
ngasih essay kita dari internet, dan kita bisa buat schedule penjemputan dari internet, segala macam kita buat mudah dari sisi murid, mudah dari sisi orang tua murid, mudah dari sisi sekolahan untuk memonitor. Nah, itu bukan itu saja, jadi dari jenjang ke jenjang, nantinya SD ke SMP, SMA ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke cari lapangan pekerjaan juga ada placementnya di situ. Jadi kita yang senantiasa mengarahkan. Nah, ini akan saya kaitkan dengan program percepatan pembangunan saya yang sangat cepat. Kita akan betul kita akan ada pembicara tetap sama kami di Koko Startup. Sisi lain, seputar dunia politik tentu masih tergolong prudensial pemerintah terlihat beda, menghibur dan menghibur. Pengetahuan lain yang politik hadir setiap Jumat pukul 19.03 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif Narsisi bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #saya tonton iNews TV. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Infobis hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kita masih bersama kami di Koko dan pastinya masih bersama Mbak Hilman, tidak benar salah satu bakal calon wali kota Medan pada pilkada tahun ini. Dan tadi sudah kita dengar ya, banyak hal yang bisa dikembangkan dari dunia pendidikan, dan itu menjadi salah satu poin penting yang akan menjadi visi misi dari Pak Hilman Sidabutan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa akan mengembangkan sistem online di pendidikan, ya, tidak hanya tingkat atas tapi juga di bawah. Nah, ternyata di kota Medan, Pak Hilman mungkin bisa melihat masih banyak sekolah-sekolah di kota Medan yang itu ya di bawah rata-rata gitu, mungkin di tingkat SD-nya ya, dan tidak hanya dari fasilitas tapi bentuk pendidikan aja mereka masih di bawah, jauh dari luas. Ini bagaimana ini? Jadi kita bicara pendidikan, ada dua segmen yang akan saya fokuskan. Satu segmen kaum normal dan satu segmen kaum disabilitas. Yeah. Nah, saya sangat akan memikirkan kaum disabilitas dari sisi edukasi, sisi transportasi, segala sisi lainnya. Kita negara maju sudah memikirkan kaum disabilitas setara dengan kaum normal, dan kita juga harus, kalau kita mau maju, kita harus juga berpikiran seperti itu. Dan di samping itu, untuk mayoritas keseluruhan, saya akan naikkan standar level education. Jadi kita lakukan evaluasi dan kita lakukan upgrading dari level education, dari value of education di Kota Medan, sehingga value of education di Kota Medan adalah salah satu yang bisa dilirik di international standard. Nah, itu bisa. Lagi kita harus berpengalaman penuh akan edukasi yang baik, edukasi yang simple, edukasi yang memfokuskan diri kepada tujuannya, sehingga kita bermanfaat pada saat kita belajar juga bermanfaat, pada saat kita nyari pekerjaannya juga pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan job placement yang kira-kira sesuai, yang kira-kira punya jenjang karir. Jadi itu salah satu kemudahan dari School and Campus Management System Implementation yang akan saya implementasikan di Kota Medan seluruhnya, dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai job placement. Ya, penataan manajemennya dulu ya, seperti itu. Oke, nah itu pendidikan. Pastinya juga pemirsa ingin tahu ini kan, ingin tahu juga ini kita sudah bicara sedikit tentang pendidikan. Nah, yang melatar belakangi Bang Hilman ini maju menjadi balon wali kota Medan rakyat Medan. Rakyat Medan. Kalau bukan karena rakyat Medan, saya udah bagaimana sendiri orang Medan? Saya tidak tetap, tapi saya edukasi, keliling-keliling, kerja keliling-keliling,
saya menyempatkan diri kembali ke kota kampung halaman saya dan kampung halaman almarhum ayah saya, dan saya melihat feedback umpan balik dari masyarakat yang begitu hangat, begitu responsif, sehingga saya melihat saya mengetuk mereka berhasil mengetuk diri saya agar saya senantiasa memikirkan, karena saya tahu patternnya, dan saya diikat untuk selalu untuk memikirkan mereka agar nggak lepas dari pemikiran dan visi misi saya. Nah itu yang membuat saya lengket di Kota Medan. Ya, jadi Kota Medan ini adalah satu-satunya tempat di mana saya mau memulai political career saya di Indonesia. Oke, memang kelahiran Medan atau bagaimana? Saya kelahiran Surabaya. Kelahiran Surabaya. Waktu itu keluarga saya lagi tugas di Surabaya, lalu pindah ke Bandung, lalu pindah ke Jakarta, dan setelah itu saya pindah sekolah sendiri. Oke, nah apa yang menjadi motivasi paling tidak kenapa memilih Medan, sementara kan untuk pilkada itu sendiri cukup banyak kota-kota lainnya untuk menerima pilkada? Saya melihat untuk melakukan reformasi dari perkembangan perekonomian itu sih bisa di mana saja. Tapi saya melihat potensi di Kota Medan ini bisa dibuat the fastest growing city in the nation, berkaitan dengan letaknya yang cukup strategis, dan sekarang ekonomi growth-nya juga masih minimum. Saya masih bisa melihat investasi yang luar biasa yang akan bisa didatangkan dari local investment, dari international investment. Kita tidak boleh lagi hanya berpatokan kepada APBD. Nah, kalau kita berpatokan kepada APBD aja, ya kita untuk reach garis finish line ini akan lama sekali. Dan saya juga memberikan target program, ibarat kata 5 tahun yang akan datang, kalau misalnya saya kepilih, kalau misalnya saya diperkenankan untuk menjadi leader di Kota Medan, ini akan menjadi ibarat kata kalau lari ini bukan maraton, sprint, 5 tahun sprint buat saya. Jadi sejauh ini saya belum memilih wakil. Saya membuka peluang siapa saja bisa jadi wakil, asal mereka mau sprint sama saya. Ibaratnya kerja 48 jam untuk rakyat, mendedikasikan diri untuk rakyat, untuk memperkaya rakyat Medan, untuk memajukan perekonomian Kota Medan dari sisi teknologi, dari sisi edukasi, dari sisi natural resources, dari sisi pertanian. Saya juga masih melihat pertanian di Kota Medan masih minim, masih belum ada teknologi yang bisa kelihatan bahwa padinya itu sesuai dengan SOP dari international standard dari pertanian. Saya masih melihat masih butuh banyak guidance. Nah, saya masih melihat kita butuh pemimpin di Kota Medan dengan kekuatan horizontal power. Jadi kita dengan horizontal power ini kita menargetkan hati nurani masyarakat. Kita tidak ada penekanan di Kota Medan, lapangan pekerjaan yang juga bagus, sehingga crime rate di Kota Medan juga itu bisa menurun. Narkoba dan juga prostitusi bisa diturunkan karena mereka tidak lain membutuhkan guidance, membutuhkan fasilitas untuk penyaluran ide-ide mereka, komplain mereka, dan sehingga mereka bisa diperhatikan, mereka ada lapangan pekerjaan, sehingga mereka tidak nganggur. Saya masih melihat banyak orang nganggur, saya masih melihat banyak orang nggak punya rumah. Nah, ini menjadi PR kita sebagai bakal calon untuk memikirkan rumah mereka nanti bagaimana. Kita buat SDB dari Singapura untuk kaum homeless kita carikan sumbangan dari internasional, dari local investment. Nah, itu bisa bantu. Itu masih pemikiran paling tidak ya, Mas Hilman. Artinya kita sudah berpikir sudah ada action. Iya, tapi kita kan sekarang kan masih masyarakat, kita belum calon lagi, belum secara kita harus putih calon, tapi
tapi kita hidup dengan visi kita. Kita mempunyai semangat untuk hidup, untuk memicu kehidupan kita. Kalau tidak ada visi dan dream yang akan kita raih, kita nggak bisa semangat. Jadi itu yang harus kita bina. Kita harus ada dream, dan beberapa dream saya sudah, visi saya sudah menjadi kenyataan yang cukup diterima. Revolution mindset itu cukup diterima menjadi revolusi mental. Saya mengharapkan revolusi pola pikir dapat melengkapi revolusi mental, sehingga kita punya pola pikir yang kuat, pola pikir yang tajam, mental shaping yang baik. Ini bisa menjadi fundamental untuk arah mental kita agar tidak salah arah, sehingga pola pikir ini menjadi basis kita untuk memilih siapa wakil wali kota dan wakil wali kota yang akan kita pilih nantinya, sehingga mereka mampu untuk selalu memberikan umpan balik terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, tadi ada revolusi mental, revolusi pola pikir. Itu menjadi salah satu visi pada pilkada Kota ini. Itu lain yang mungkin apa? Birokrasi. Jadi saya melihat birokrasi, bagaimana caranya kita menciptakan birokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga birokrasi ini lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ekonomis. Ya, saya akan tanya lagi tentang birokrasi, dan bagaimana Abang melihat birokrasi Kota Medan saat ini, mungkin seperti itu perbandingannya. Oke, political process. Ya, dan tulis satu bersama kami di GoPro, tetap lagi. Memastikan hari Anda penuh informasi terbaru, disampaikan langsung setiap 1 jam. iNews terkini hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Infobis hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sisi lain seputar dunia politik tentu masih tergolong prudent kalau pemerintah terlihat beda, menghibur dan menggelitik. Politik Table hadir setiap Jumat pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif Narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Koko dan pastinya masih bersama Bang Hilman Sidabutar, salah satu bakal calon wali kota Medan periode 2015-2020 ya Bang Hilman. Tadi sudah kita bahas pendidikan menjadi poin penting bagi seorang Hilman Sidabutar untuk maju menjadi balon wali kota pada pilkada ini. Dan Bang Hilman pastinya kan ada banyak ide untuk melakukan pendidikan di Kota Medan yang cukup ini ya, untuk di Kota Medan yang sendiri, dan pendidikan Kota Medan ya naik turun sebenarnya ya kalau dari sisi kualitasnya sendiri. Nah, itu seperti apa yang ingin Anda kembangkan dari pendidikan ini? Ide yang bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat, ide yang dapat bisa memberikan kemudahan bagi para mahasiswa agar mereka bisa lebih fokus dalam bidang studinya, agar mereka tidak merasa pendidikan adalah hal yang sia-sia. Jadi saya juga dalam hal ini bertanggung jawab untuk memberikan jaminan bahwa edukasi adalah hal yang tidak sia-sia. Edukasi adalah investasi seumur hidup. Oke, kita mungkin sambil berdiri kita ingin tahu juga siapa banyak harapan mahasiswa ya. Jadi banyak program edukasi yang bisa kita implementasikan di Kota Medan.
Salah satunya yang saya pikirkan adalah program edukasi yang memanfaatkan letak dan posisi kota Medan yang sangat international minded, berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Nah, kenapa enggak kita membuat satu program pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Jadi continuous improvement yang saya targetkan. Program kalau sudah dijalankan bagus, tapi continuous improvement yang masih saya lihat masih keteter di hal yang berkaitan dengan keindahan kota masih harus ditingkatkan. Nah, itu begitu juga dengan program-program yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan pendidikan di Kota Medan. Ya, Pak, berbicara masalah pertukaran pelajar mahasiswa ini sudah berjalan sebenarnya di Kota Medan. Ya, apa yang terbaru dari bagaimana? Programnya jangan sampai punah. Jangan sampai hasilnya tidak kelihatan. Jangan sampai value-nya itu tidak kelihatan sehingga potensinya kita sia-siakan pada saat mereka setelah lulus. Oke, kita langsung. Ya, mungkin ini sudah ada ya. Masih belum. Halo semuanya. Hai. Hai, ya. Ini ada Ria ini. Mungkin Ria kita bisa ngomong, bisa curhat-curhat sama Kak Chow, Bang Hilman. Ya, mungkin ya silakan. Ya, kita lagi bicara mengenai program pertukaran pelajar dari Medan ke Singapura, Medan ke Malaysia. Kira-kira bermanfaat apa enggak sih? Pertukaran pelajar saya sangat bermanfaat karena dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa lokal. Kita bisa itu yang dicari juga. kita bandingkan kemampuan mahasiswa lokal dengan mahasiswa luar. Terus kira-kira menurut Rio sarana dan prasarana untuk menunjang sistem belajar di Kota Medan ini gimana sih? Pastinya teknologi untuk bisa lebih ditingkatkan ya. Iya. Lalu dari sisi transportasi kira-kira kalau kita ada program nih smart card, kita pakai kartu, kita bisa kita kasih kemudahan student smart card program, jadi kita naik transportasi umumnya kan tinggal slide card aja. Nah, itu kira-kira memudahkan ya. Kita buat ke Singapura deh loh. slide card-nya memudahkan, tapi apa SDM-nya ya. Oke. Nah, itu memang PR dari pemerintah yang memikirkan SDM, sarana dan prasarana untuk memudahkan sistem implementasi untuk meringankan proses belajar mengajar di Kota Medan. Basis teknologi ya, Bang. Teknologi ya. Oke, ya mungkin Ria sudah bisa menyampaikan juga ini apa yang jadi harapannya. Harapannya kira-kira apa sih tentang kalau bicara mengenai politik di Kota Medan? Kan sebentar lagi kan akan ada pilkada. Harapannya kira-kira apa sih? harapannya pemimpin yang baru ya bebaslah dari korupsi ya. Karena gini, setuju nggak dengan persepsi saya? Korupsi dan hal-hal negatif ini kan karena tidak adanya sistem monitoring kepada si pejabat itu dari masyarakat, benar nggak? Bagaimana kalau Bapak punya wali kota yang bisa dimonitor 24 jam sama rakyat sehingga mereka tidak ada celah untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah di hati rakyat? Kira-kira setuju nggak? Ideal banget kan? Pernah nggak seorang wali kota itu harus dimonitor masyarakat selama 24 jam kali 24 jam lagi kali ya? Sangat penting sih karena bisa memantau, memonitor Iya. ya kan. Jadi saya juga melihat bahwa apalagi di Kota Medan semakin lama golputnya ini semakin banyak. Jadi bagaimana? Kenapa sih golput? Karena mereka udah kecewa, antipati terhadap yang dipilih karena tidak membawa improvement yang cepat. Jadi ya usulan saya juga ya saya sejalan dengan yang Bapak pikirkan bahwa kita perlu monitoring sistem terhadap siapa yang kita pilih. Kalau menurut Bapak ada tambahan nggak? Kenapa perlunya monitoring untuk pendidikan itu? Apalagi khususnya pendidikan, kita melihat pendidikan sangat marginal sekali. Ketika adanya pengawasan dari instansi terkait, disiplin atau segala macam yang berkaitan dengan itu, kita melihat ada semacam kelengahan terhadap pengawasan pendidikan. Kalau Dari dinas pendidikan sendiri, baik-baik dari pemerintahan kota gitu. kira-kira sistem pengawasan apa, monitoring sistem itu seperti apa sih yang diperlukan di Kota Medan? Ya, menurut saya lebih berbasis teknologi, dengan teknologi, contohnya setiap sekolah ya mungkin
ya kalian cuma sekolah berlevel menengah ke atas. Kalau sekolah menengah ke bawah biasanya tidak ada pengawasan yang parah, yang berganti. Banyak sekolah yang kan yang harusnya tentang masih ada strata ya di masyarakat. Nah ini menjadi tanggung jawab, menjadi sebuah tanggung jawab juga artinya mungkin kalau Bang Himo melihat selama ini pada level atas aja ya, ternyata pendidikan di Kota Medan itu masih banyak yang termarginalkan seperti itu ya. Oke. Ya, jadi manfaatnya value dari para mahasiswa yang sudah mempunyai gelar pun juga masih terabaikan. Iya, jadi ya kita saya terutama sangat concern, sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Saya harapkan ke depannya ada satu pemikiran yang akan kita dapat implementasikan sehingga Bapak pun juga kalau sudah selesai kuliah langsung bisa bekerja. Bisa kerja langsung ke masyarakat. Baik di Kota Medan maupun di kota lainnya maupun di negara lain. Jadi value dari kompetisi, dari pemikiran kita ini kita bisa berkompetisi di jadi catatan ya Bang Hilman untuk Bang sendiri masukan ya. Oke. Mungkin ada yang sebuah gift untuk ada penanganan untuk Ria. Begitu ya yang boleh ya. Oh deh. Oh ya sudah dapat. Oke. Ya. Ya, thank you ya, selamat ya. Oke. Mungkin kita bisa cari mahasiswa lainnya ya. Oke. Ini dari cowoknya, kalau cowoknya. Bagaimana sih sebenarnya pemikiran mereka terhadap pilkada dan seorang calon wali kota yang misinya memajukan pendidikan. Oke, Mbak, namanya siapa? Tasya. Mbak Tasya kuliah di sini juga nih. Fakultas Bahasa dan Seni. Bahasa semester 6. Oke, Mbak Tasya. Kira-kira pandangan Mbak Tasya mengenai kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan di Kota Medan bagaimana apa yang melekat di pemikiran kalau dengan politik di Kota Medan? Kan sebentar lagi mau ada pemilu kira-kira apa sih pemikiran Mbak Tasya kalau dengan itu? Kalau dari saya sendiri sih kalau untuk dunia politik sebenarnya kurang tertarik, tapi di negara kita yang demokrasinya ini tinggi banget ya, di semua kota nggak perlu Medan doang, itu dunia politik itu memang sangat inilah booming banget lah. Semua orang pengennya kayak terjun ke dunia politik karena mikir uangnya juga kali ya. Mikirin saya. Terus kalau dari jadi pertanyaan pertamanya edukasi mengenai edukasi di Kota Medan. Kira-kira pendidikannya. Kalau Tasya melihat bagaimana sih pendidikan di Kota Medan sendiri saat ini? Kalau saya pribadi melihat pendidikan di Kota Medan termasuk pendidikan yang bagus dibanding kota-kota yang lain, walaupun memang masih kalah ya kalau dibanding daerah Jawa. Tapi di Sumatera Medan termasuk yang bagus karena saya sendiri juga bukan orang Medan, saya masih di daerah Sumatera dari Kepri. Maksudnya kesini karena tahu dunia pendidikan sini lebih baik daripada di Kepri sana. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan? Melalui pemimpinnya gitu Pak. Melalui programnya, melalui sistemnya. Ya harusnya penunjangnya mungkin sarana. Ya, oke. Dari tadi katanya mau ada pemilihan kepala daerah. Jadi harusnya dibanding sebelum-sebelumnya kepala daerah itu mungkin lebih memikirkan bagaimana mahasiswa yang walaupun S1 gitu, maksudnya sarjana jangan sampai nggak kerja, nggak jelas gitu kerjanya. Malah kadang kayaknya kita itu malah jadi lebih dipakai atau dihargai kemampuannya itu di luar ya? Di luar, maksudnya baik luar negeri maupun luar kota atau luar pulau dibanding daerah kita sendiri, padahal kita sendiri itu orang sini gitu, orang yang kelahiran sini. Jadi aku mereka lebih memikirkan itu dan mungkin bisa lebih meningkatkan baik itu di fasilitas untuk pendidikan terus dan orang-orangnya lah SDM pengajar baik pengajar maupun yang menunjang kegiatan pendidikan. Ada usulan nggak mengenai transportasi umum di Kota Medan? Ya itu juga salah satu yang bagus juga. Usulannya apa? Mungkin bisa dibuat busway khusus kali ya Pak. Karena
biasa, dan kalau kita jalurnya tuh khusus. Nah, terus Angkot disingkirkan gitu ya. kita tuh kadang suka-suka dan ongkosnya, itulah kadang nggak mikir gitu, disamain aja mahasiswa sama orang sih. Baik, thank you, Tasya. Baik, Ini harus sedikit. kalau boleh kenang-kenangan dari kita nih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, kita akan berkeluar lagi Bang Hilman, kita akan kembali lagi dan fokus tetap sama kami di Koko tetap Mas. Mengawali pagi hari Anda bersama berita pilihan dan informatif dari kami. Rencana kenaikan tarif ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. Dalam video bawah laut yang direkam oleh tim sedalam dari SKK Migas Selatan Kalimantan. Menginspirasi Anda melalui laporan cuaca dan kabar terupdate dari dunia ekonomi. iNews Pagi hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Infobis hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sisi lain seputar dunia politik tentu masih tergolong prudent kalau pemerintah terlihat beda, menghibur dan menggelitik. Kawan-kawan lain kontra. Politik Table hadir setiap Jumat pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Pagi, tayangan kriminal Sumatera Utara menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Kita musim judi jackpot berkedok preparasi barang-barangnya. Saksikan pagi setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko bunga Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif Narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #saya tonton iNews TV. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makanan. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Ya, masih bersama kami di Koko dan kita masih bersama mahasiswa di kampus ini ya Bang ya. Tadi sudah ada Rio dan juga ada Jessica yang menyampaikan harapan mereka tentang pendidikan. Ya. Lalu ada tokoh, sosok yang bisa membangun pendidikan. Nah, di sekolah sudah ada Tasya dari semester di Fakultas Bahasa. Mungkin bisa berdialog langsung. Kira-kira tanggapan Mbak Jessica mengenai Kota Medan, apa sih skala prioritas yang harus dipikirkan bagi pemimpin Kota Medan yang akan datang, baik dari sisi edukasi maupun transportasi, apa aja yang menjadi prioritas apa sih? dari segi edukasinya di pendidikan sekarang ya. Ya. Apalagi sistemnya kayak di universitas lah dulu contohnya. Ruang lingkupnya sih dilihat dulu dari kepemimpinan pemimpin universitas sendiri dulu tentang kebijakannya tentang kemajuan pendidikan. Ya. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang mereka beri belum tentu mungkin mendukung pendidikan atau justru untuk menguntungkan diri mereka sendiri gitu. Bagaimana cara mengatasi? Iya, kami sih berharapnya para mahasiswa ini berharap pengennya kerjasamanya antara pemimpin Kota Medan sendiri dengan kebijakan-kebijakan dari pemimpin universitasnya juga saling mendukung dan ada kemajuan pendidikannya nantinya ke depannya gitu. Tidak jadi kepentingan pribadi sendiri ataupun untuk ada ranah-ranah politik yang sekarang ini masih tetap dikait-kaitkan, tapi tidak ada tercapainya tujuan mereka tersebut gitu.
Brilian Tasya untuk memberi komentar ya. Oke. Terima kasih atas Mungkin pemikirannya. Tasya kalau melihat pendidikan di Kota Medan saat ini seperti apa sih? Iya, kalau pendidikan sekarang di Kota Medan memang dari sebelumnya sekarang memang sudah jauh lebih baik. Cuman untuk dikatakan kategori lebih baiknya sih tidak bisa dibilang seperti kemajuan di kota-kota lain gitu. Makanya pendidikan di Kota Medan masih dikategorikan cukup masih gitu. Belum lagi dari sarana fasilitas ataupun kayak nantinya ada kemajuan apa lagi yang kan sih berharapnya begitu, ada perubahan yang benar-benar nyata dari pemimpin yang berikutnya nanti. Untuk pilkada ini sudah milih ya nanti ya, sudah milih ya. Harapan mungkin terhadap bakal calon yang bakal memimpin Kota Medan ke depannya seperti apa? Iya, kalau harapan dari mahasiswa ya menyampaikan sarannya aja gitu untuk kedepannya fasilitas tentang di pendidikan kami gitu, bagaimana nanti mengembangkan yang namanya benar-benar pendidikannya juga yang di kualitas dari pengajar ataupun sarana yang diberikan di kampus itu benar-benar diberikan penuh sama mahasiswa, tidak ada lagi unsur-unsur yang lain atau dikurang-kurangin. Sampai sekarang ini kan kalian belum mendapatkan yang benar-benar nyata gitu kan oleh gimana cukup merepresentkan pemikiran dari mahasiswa di Universitas Medan ini. Saya berterima kasih atas usulannya. Nanti kita akan selalu pikirkan semoga harapan dan pemikiran doa dari Mbak Tasya ini diberikan kenyataan sehingga Kota Medan bisa menjadi kota yang majunya sangat pesat nanti. Oke, sepertinya kita harus ngasih ini juga ya. Ada oleh-oleh sedikit nih, oleh-oleh dari hasil UKM ya. Jadi UKM adalah salah satu yang perlu diperhatikan juga di Kota Medan. Jadi harapan saya mahasiswa juga kedepannya ada program untuk peningkatan UKM sektornya, ide-idenya langsung diabsorb oleh pemerintah. Terima kasih. Bang, mungkin ini dari berbagai komentar para mahasiswa yang sudah kita dapat, apakah kamu punya potensi untuk menjadi calon pada pilkada ini? Kalau potensi sih punya. Sekarang kita bicara how fast can you go, how high can you jump. Targetnya setahun aja. Jadi melakukan improvement kota, apakah kotanya setengah jadi atau dari nol, ini sama. Apa yang kita perlukan? Planning yang baik, investasi yang cukup, implementasi yang baik, dan pertanggungjawaban yang baik. Jadi 4 segmen ini siklusnya itu aja. Jadi yang menurut saya yang menjadi kriteria utama adalah monitoring sistem pada si mayor dan pertanggungjawaban dan planning. Monitoring harus dan political proses ya, governance cycle itu harus diimplementasikan, memanfaatkan segala potensi teknologi yang ada saat ini. Nah, yang kamu lihat kali ini itu sudah memadai atau perlu? Saya tipe pemimpin yang melakukan preventive action instead of corrective. Kalau misalnya kita melakukan kritik, melakukan korektif terhadap yang sekarang, ini nggak perlu menurut saya. Jadi saya lebih memikir masa depan, melakukan preventive action, melakukan improvement kepada program yang sekarang. Kita pemerintahan yang akan datang sudah ada PR sendiri. Kita harus bisa memasukkan segala prioritas kita kepada PR yang sudah menunggu dan seberapa cepat kita implementasikan itu aja. Ini menjadi sebuah visi harus tidak hanya sekedar visi ya. Jadi tidak satu yang perlu ditanggung jawab ya, sangat calon ini sendiri. Segala lini, kaum disabilitas, mahasiswa, kaum jompo, pikirkan hal-hal program-program yang membuat mereka menjadi tidak terlalu repot, yang menjadi kemudahan harus kita pikirkan, kebersihan harus kita pikirkan. Nah, berbagai komentar tadi yang perlu abang teruskan apa sih? Semuanya, dan saya akan meneruskannya secara cepat. Begitu lari pada saat start itu dibuka, kita langsung sprint. Ya, baik.
yang saya butuhkan adalah doa. Doa untuk bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Semoga saya, tapi doa yang penting. Jangan doa orangnya, tapi doa visi misi kriterianya. Oke, Bang Hilman, kita akan langsung lagi di segmen selanjutnya. Kita akan kembali setelah bersama kami di Kumpul. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Informatif, lengkap, dan benar. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Pagi, tayangan kriminal Sumatera Utara menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Kita mesin judi jackpot berkembang preparasi barang-barang itu. Saksikan tampil setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko bunga Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif Narsisi bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #saya tonton iNews TV. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga. Hadir untuk mengawali semangat pagi hari Anda. Sport News hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Pagi, tayangan kriminal Sumatera Utara menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Kita mesin judi jackpot berkembang preparasi barang-barang itu. Saksikan tampil setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. dalam toko bunga Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Dan mungkin kita bisa menyimpulkan ya Bang Hilman ya, ada harapan-harapan masyarakat ya bagi kalangan pelajar, mahasiswa terhadap sosok wali kota Medan yang bakal memimpin pada periode selanjutnya. Nah, di masyarakat juga menilai masih banyak mungkin wali kota atau pimpinan-pimpinan daerah lainnya yang kurang konsentrasi mungkin ya terhadap pendidikan, masih terhadap setengah-setengah saja dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, Abang sendiri melihat dengan harapan seperti ini apa yang ingin Abang sampaikan? Berkaitan dengan political process di Kota Medan dan political process di Indonesia, saya melihat masih costly, masih terlalu mahal. Terlalu mahal. Cost politiknya ini masih terlalu mahal di Kota Medan maupun di Indonesia, sehingga kita segala langkah demi langkah selalu dikaitkan dengan uang. Nah ini kalau menurut ilmunya sih ya, politik yang baik adalah politik yang governance. Jadi politik yang fair, politik yang profesional, tidak memikirkan uang. Nah, sehingga pada saat si calonnya ini jadi, mereka nggak cari uang. Mereka langsung sprint dengan visi misi dan pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran di kota yang dituju.
Nah, saya punya satu cycle yang dinamakan governance cycle, yang menurut saya governance cycle jika diimplementasikan di Kota Medan dan di Indonesia ini sangat bermanfaat. Dimulai dengan political governance, political yang transparan, accountable dan fair, tidak costly, selalu memikir masyarakat adalah pemegang saham, lalu untuk menciptakan government yang governance, akan disambut oleh people yang governance dan social yang governance, swasta yang governance. Kalau pemerintahnya tidak governance, proses politiknya belum governance, gimana ya ini good governance swastanya ini levelnya ini tidak di sini, tetap di sini, karena proses politiknya ini belum govern banget. Jadi harus ada satu pencetus yang benar-benar memikirkan political governance yang benar-benar profesional, sehingga social governance yang setara internasional bisa terimplementasi. Dimulai dari politiknya. Jadi saya benar-benar menyayangkan kalau kita antipatik kepada politik. Nah, saya melihat Indonesia dan Kota Medan sudah antipatik pada politik. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh mohon maaf, saya bukannya mendiskreditkan seseorang atau gimana, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang tidak baik. Nah, kita harus membuka mata kita kepada proses politiknya, karena politik adalah awal dari segalanya. Dan saya mengharapkan Medan ada slogan baru, Medan kota kipas nanti. Kota kipas, ini Medan kota yang adem, kota yang dengan diverse, dengan tradisional, dengan agama yang beraneka ragam, tapi tetap membaur. Jadi kita nama kota kipas. Oke, kita kembali kepada topik tadi kan adalah ini masalah lebih kepada pendidikan. Apa yang perlu dikembangkan untuk pendidikan di Kota Medan saat ini? Yang perlu dikembangkan adalah campur tangan pemerintah. Dari sisi sarana prasarana pendidikan, dari sisi sistem, dari sisi investasi finansial, campur tangan pemerintah. Pemerintah adalah satu-satunya orang yang dalam hal ini punya kekuasaan penuh untuk mencarikan investasi, baik dari sisi lokal maupun dari sisi internasional, dari mana aja. Asal kita bisa, pemerintahnya bisa gaul dengan internasional, pemerintah bisa gaul dengan masyarakat, pemerintah bisa gaul dengan kawan-kawan dari sini. Nah, untuk simple memang. Nah, terkadang juga para ketika mahasiswa, kita selalu pernah jadi mahasiswa mungkin kan selesai dari kampus bingung ini mau kemana, karena seperti awal tadi kita sebutkan bahwa itu tidak cukup pemerintah. Ketika abang nanti menjadi Medan Public Library masih belum kelihatan yang benar-benar outstanding di Kota Medan. Transportasi, saya sudah ada pemikiran untuk memanfaatkan Sungai Deli dengan kita buat seperti Makau, ada gondola ride, di atasnya ada floating train. Jadi dari airport kita ada beberapa alternatif, bisa jadi naik pakai water taxi, atau pakai kereta, atau pakai taksi. Jadi diversifikasi transportasi, diversifikasi pemikiran, diversifikasi di segala lini untuk memajukan Kota Medan dengan pemikiran pemerintahan yang luas, yang bisa merakyat dengan grassroots power, dengan horizontal power. Kita nggak butuh lagi vertical power, kita nggak butuh penekanan. Dengan demikian, konotasi ini Medan Bumi jadi lebih luas, friendly. Lebih friendly ya, kita diharapkan. Yang friendly, yang adem. Oke, mungkin di segmen terakhir ini apa yang menjadi harapan dan saran sebagai calon warga Medan pada hari ini? Saya minta seluruh warga Medan untuk memanjatkan doa kepada Tuhan masing-masing, Muslim, Kristen, Buddhis, Hindu, untuk diberikan calon wali kota, diberikan wali kota yang benar-benar mau memikirkan masyarakatnya, diberikan wali kota yang mau dimonitor masyarakatnya 24 jam, sehingga kalau misalnya ada kritikan segala tidak kabur, yang mau langsung turun tangan, yang terbaik, doa agar diberikan wali kota yang terbaik di Kota Medan. Itu aja, doa kita semua. Oke, kalau kita disuruh memilih pendamping ini wakil wali kota, seperti apa sih yang saya bilang sekali lagi, saya akan melakukan 5 tahun sprint maraton. Jadi ibarat kata saya bisa keluar rumah Senin, balik lagi Minggu.
Nah, kalau ada calon wali kota yang berani ngikutin saya keluar Senin balik ke rumah lagi Minggu, yang itu bisa saya challenge itu, sprint, 5-year sprint. Jadi balik keluar Senin, balik Senin depan, keluar Senin ini balik bulan depan. Nah itu dari Selasa sampai bulan depannya dari kecamatan ke kecamatan kita tidur di kolong jembatan kalau misalnya itu sampai itu di rehabilitasi semuanya. Target saya Medan the fastest growing city in the fastest growing city in the nation and in the world. Dalam jangka waktu Setahun bisa kelihatan. Oke. Give me 1 year only. Oh ya? I'll finish it all. Medan Kota Yes. Oke. Ya, banyak harapan dan banyak juga impian warga Kota Medan terhadap bakal calon yang akan mereka pilih nantinya. Nah, apakah ini terwujud? Bagaimana kita lihat, kita monitor ya. Seperti bagi yang bisa dimonitor 24 hours. Jangan sampai kebohongan aja. Lu mau milih orang yang sepintar apa, tapi kalau nggak bisa dimonitor buat apa? Iya, friendly yang itu Friendly, nggak dimonitor, nggak malu sama rakyat, mau perhatian. Ya, baik, terima kasih Bang Hilman atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk berbicara masalah visi dan misi kita ini, dan terima kasih atas perhatian Anda. Tidak selesai di sini, kita bisa interaksi 24 hours, bisa melalui telepon saya 0889 dan juga masyarakat juga bisa ya 08896585 209 terbuka secara bebas. Oke. Ya, baik, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, dan saya Lili Irawan sudah bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.